That's the way every day goes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswa Citra Aulia dengan NIM 24050010004. Hakikat demokrasi. Pengertian etimologis demokrasi. Secara etimologis bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos, rakyat, dan kratos atau kratein, pemerintahan kekuasaan. Jadi demos kratos atau demos kratein berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Ada dua macam demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat. Pertama, demokrasi langsung. Paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan menentukan kebijaksanaan umum dan undang-undang. Demokrasi tidak langsung. Paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan, biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heratun Hisan dengan NIM 24050150001. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang demokratisasi. Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan. Tujuan demokratisasi adalah terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi. Tahapan-tahapan demokratisasi yaitu: tahapan pertama, pergantian dari penguasa non-demokratis ke penguasa demokrasi. Tahapan kedua, pembentukan lembaga-lembaga dan tertib politik demokrasi. Tahapan ketiga, konsolidasi demokrasi. Tahapan keempat, praktik demokrasi sebagai budaya politik bernegara. Menurut Samuel Huntington, ada 3 tahapan demokrasi, yaitu pengakhiran rezim non-demokratis, pengukuhan rezim demokratis, dan pengkonsolidasian sistem yang demokratis. Demokratisasi juga berarti proses penegakan nilai-nilai demokrasi sehingga sistem politik demokrasi dapat terbentuk secara bertahap. Nilai-nilai atau kultur demokrasi penting untuk tegaknya demokrasi di suatu negara. Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Nilai-nilai tersebut antara lain kebebasan, yakni kebebasan berpendapat, berkelompok, dan berpartisipasi. Menghormati orang atau kelompok lain, kesetaraan, kerjasama, persaingan, dan kepercayaan. Sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdulandi dengan NIM 24050150005. Saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama itu yang ada demokrasi desa atau demokrasi asli. Unsur atau anasir dari demokrasi desa yaitu rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut. Selanjutnya itu demokrasi Pancasila. Pancasila adalah ideologi nasional yang seperangkat nilai yang dianggap baik, sesuai adil, dan menguntungkan bangsa. Pancasila sebagai ideologi nasional berfungsi sebagai yang pertama itu cita-cita masyarakat, yang selanjutnya menjadikan pedoman hidup dalam membuat dan menilai keputusan politik. Yang kedua itu alat pemersatu masyarakat yang mampu menjadi sumber nilai bagi prosedur penyelesaian konflik yang terjadi. Nah, selanjutnya itu nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai Pancasila sebagai berikut. Yang pertama itu kedaulatan rakyat, republik, negara berdasarkan atas hukum, pemerintahan yang berkonstitusional, sistem perwakilan, prinsip masyarakat, dan prinsip ketuhanan. Nah, menurut Muhammad Hatta, demokrasi di Indonesia modern harus meliputi 3 hal, yakni
yakni demokrasi di bidang politik, demokrasi di bidang ekonomi, dan demokrasi di bidang sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ibrahim Fadilah dengan NIM 2405015000006. Di sini saya akan membawakan materi tentang sistem politik demokrasi. Landasan sistem politik di Indonesia. Landasan negara Indonesia sebagai negara demokrasi tercantum dalam bagian pertama, Alain 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Bagian B, Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan undang-undang. Nah, kedua, sendi-sendi pokok sistem politik demokrasi di Indonesia. Sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia ada 4. Pertama, ide kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Bagian B, negara berdasar atas hukum. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. C, bentuk republik. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. D, pemerintahan berdasarkan konstitusi. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, mekanisme dalam sistem politik demokrasi Indonesia. Pokok-pokok dalam sistem politik Indonesia adalah: pertama, merupakan bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Kedua, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan presidensial. Ketiga, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Keempat, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada MPR dan DPR. Kelima, terdapat 2 parlemen bikameral, yaitu DPR dan DPD. Nah, yang terakhir, masa depan demokrasi. Kondisi-kondisi yang diperlukan bagi kelancaran demokratisasi di negara-negara berkembang. Pertama, penguatan struktur ekonomi yang berbasis keadilan sehingga memungkinkan terwujudnya prinsip kesederajatan warga negara. Kedua, tersedianya kebutuhan-kebutuhan dasar bagi kepentingan survival warga negara seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Terakhir, kemampuan, kesatuan, dan identitas nasional sehingga tahan terhadap pembelahan dan perbedaan sosial politik warga negara. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 24050150002. Pada pembahasan ini, saya akan membahas tentang pendidikan demokrasi. Pada hakikatnya, pendidikan demokrasi sosial dan nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara. Tujuannya adalah mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis. Melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Pengetahuan dan kesadaran akan nilai demokrasi meliputi 3 hal. Yang pertama, kesadaran bahwa demokrasi adalah pola kehidupan yang paling menjamin hak-hak warga negara itu sendiri. Yang kedua, demokrasi adalah sebuah proses belajar yang lama dan tidak sekedar meniru di masyarakat yang lain. Yang ketiga, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat. Kemudian, pendidikan demokrasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, pendidikan demokrasi,
secara formal, yaitu pendidikan yang melewati tatap muka, diskusi, timbal balik, prestasi, studi kasus untuk memberikan gambaran kepada siswa agar supaya mempunyai kemampuan untuk cinta negara dan bangsa. Yang kedua iaitulah pendidikan demokrasi secara informal, yaitu pendidikan yang melewati tahap bergaul di rumah maupun masyarakat sebagai bentuk nilai berdemokrasi sebagai hasil interaksi terhadap lingkungan sekitarnya, langsung dapat dirasakan hasilnya. Yang ketiga yaitu pendidikan non formal, yaitu pendidikan melewati tahapan di luar lingkungan masyarakat, lebih makro dalam berinteraksi. Baiklah, pada kesempatan hari ini mungkin itulah pemaparan materi yang sempat dibawakan oleh teman kelompok kami, yaitu tentang demokrasi. Sekian dari saya. Saya akhiri billahi wastaghfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.